Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi wacana relawan pro-Jokowi bakal berubah status dari organisasi masyarakat menjadi partai politik. Jokowi mempersilahkan Projo jika hendak berubah status menjadi partai politik. Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada Minggu 27 Oktober di Solo, Jawa Tengah. Wacana perubahan status Projo menjadi partai politik itu akan dibahas dalam Kongres ketiga Projo yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Harapan Bapak untuk Projo ke depan mungkin apakah tetap sekarang jadi relawan atau jadi parpol mungkin? Ya terserah Projo. Terserah Projo. Ada pesan mungkin Bapak? Enggak. Sampun J. Terima kasih Bapak. Jadi Jokowi kesampaian nih jadi ketum partai. Bagus lah, makin banyak partai makin bagus. Sekaligus untuk membuktikan seberapa besar kekuatan dari Projo yang sebenarnya. Tentu selain kemampuan Pak Jokowi menyandera tokoh-tokoh partai politik, tapi kan itu berkaitan dengan partai politik yang lain. Bagaimana kalau mendirikan sendiri? Ya, kita akan lihat nanti. Sekaligus kita akan menguji seberapa sih the real pendukung Jokowi. Projo segera jadi parpol. Prabowo akankah melakukan reshuffle menteri-menterinya Jokowi? Kalau Projo jadi partai, ya saya kira indikatornya ada beberapa ya. Pertama, kalau itu akan dianggap sebagai musuh, tentu itu akan direshuffle. Kalau itu terkait dengan perjanjian di Solo atau bahkan sebelumnya di tempat-tempat lain antara Jokowi dan Prabowo, ya bisa jadi dibiarkan. Nah, kita akan melihat tanda-tanda itu sekarang. Kita mulai ya. Kabar dari Tribun News. Geger ini. Partai Projo diketuai Jokowi bakal dibentuk. Jadwal kongres sudah ditentukan. Ini Projo atau Relawan Pro Jokowi, organisasi pendukung Presiden Joko Widodo yang diketuai oleh Budi Aris Setiadi, Menkominfo dan juga kader PDI Perjuangan. Awalnya, organisasi ini terbentuk dari kader PDI Perjuangan dan aktivis 1998 yang dukung Jokowi untuk jadi capres di tahun 2014. Di bulan Oktober 2023, Projo mendeklarasikan dukungannya ke baca pres Prabowo Subianto. Setelah ada Rakernas Projo yang ke-6, organisasi relawan dari kader PDI Perjuangan dan diketuai sama kader PDI Perjuangan juga, tapi dukungnya Prabowo. Gak bahaya tah? Presiden Jokowi sama anaknya Gibran Rakabuming hadir di pembukaan Rakernas ini. Beberapa ketum parpol pendukung Prabowo juga hadir. Kedatangan Gibran di Rakernas Projo disebut-sebut bisa jadi sinyal Gibran bakal maju jadi bacawa presnya Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sih bilang ada tanda-tanda. Tunggu, emang bisa? Soalnya, batas usia capres dan cawapres menurut UU Pemilu itu 40 tahun, sementara Gibran baru berumur 36 tahun. Kebetulan, PSI ajuin permohonan ke MK supaya turunin batas usia capres dan cawapres jadi 35 tahun. Menurut Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi, permohonan ini diduga jadi cara untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Kebetulan juga nih, Ketua Majelis Persidangan perkara ini adalah Anwar Usman, Ketua MK dan juga adik ipar dari Jokowi. Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Celestinus bilang, Ketua MK Anwar Usman gak layak jadi Ketua Majelis perkara ini karena Anwar Usman punya hubungan keluarga sama pemohon yaitu Ketua PSI Kaisang Pangarep. Tapi, putusan MK di tanggal 16 Oktober 2023 tolak gugatan batas usia capres dan cawapres yang diajukan PSI. Menurut Ketua MK Anwar Usman, permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya. Eits, tapi MK kabulin permohonan perkara lain yang ajuin untuk ubah batas usia minimal capres-cawapres jadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Artinya, walaupun Gibran belum berumur 40 tahun, Gibran bisa lanjut jadi cawapres karena pernah berpengalaman jadi kepala daerah. Gimana nih tanggapan kalian? Kabar terbaru, Jokowi setelah pensiun dikabarkan akan kembali ke dunia politik setelah purna tugas. Karena gagal membegal Golkar ya, akhirnya hanya bisa menyusupkan Bahlil, katanya begitu. Relawan Projo, salah satu pihak yang mendorong Jokowi untuk kembali tampil di dunia politik. Bahkan Jokowi diminta menjadi ketum partai. Kalau saya sih menduganya ini skenario Jokowi ya. Nggak mungkin lah yang gitu-gitu muncul dari bawah. Lalu bagaimana tanggapan Jokowi soal rencana Projo menjadi parpol? Ya terserah Projo. Nah, ini jawaban dari Jokowi saat ditemui kemarin tanggal 27. Nah, dikutip dari Tribun Solo, kepada wartawan Jokowi mengaku tidak menyampaikan pesan apapun ke basis relawan terbesarnya tersebut. Enggak.
Tapi Ketua DPC Projo Surakarta Tego Widarti berpendapat meski telah lengser, Jokowi masih dibutuhkan negara. Masih nerima keluhan itu ya. Padahal itu buah dari rejimnya sendiri. Sebagai orang yang berpengalaman memimpin Indonesia selama 10 tahun, pandangannya patut diperhitungkan. Pasti pengalamannya luar biasa kan. Kalau dikasih kesempatan ya menurut kami negara ini masih butuh beliau. Walaupun ada Pak Prabowo dan Mas Gibran, saran, usulan dari beliau sangat diperlukan. Kenapa nggak jadi Dewan Penasehat ya? Kayak siapa? Luhut. Meski begitu, ia tetap meminta Jokowi diberi ruang agar bisa beristirahat setelah melepas jabatannya. Istirahat dululah katanya ya, selebihnya Bapak yang lebih tahu apa yang akan dilakukan. Peluang Projo jadi parpol. Ini menurut bendaharanya Panel Barus, bahwa hal itu dimungkinkan setelah Kongres. Nanti di kabar lain kita tahu Kongresnya di bulan Desember. Langsung ke intinya saja ya. Agenda dalam Kongres yang sudah saya sampaikan bahwa dimungkinkan ada perubahan bentuk organisasi bila dianggap perlu. Perubahan ADART, ya gampang lah. Konstitusi aja bisa dirubah, apalagi yang begini. Tapi pasti Kongres Projo ketiga ini temanya tidak jauh dari keberlanjutan. Selain itu, agenda strategis yang dibahas lainnya adalah bagaimana Projo mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Atau mungkin lebih spesifiknya, bagaimana mengawal Gibran agar tidak dilengsarkan oleh Prabowo. Gitu kali ya. Dia akan mengundang sejumlah tokoh untuk menghadiri. Pastilah ya, Prabowo Gibran juga akan diundang. Oke, nah di kabar lainnya kita lihat mana ya, yang beda ya yang tadi informasinya. Kalau sama yang akan kita sampaikan. Projo akan mengakomodasi aspirasi rakyat jika ada desakan agar Projo menjadi partai politik. Apa kita polling aja gitu ya? Ada berapa nih yang menginginkan Projo jadi partai politik? Ini fakta, bukan aku yang bicara. Ini masih panel baru yang ngomong mungkin ya. Mengalir sajalah katanya. Oke, itu dia. Projo akan menjadi partai politik. Dan ketumnya adalah Joko Widodo. Ini barangkali cita-cita yang nggak kesampaian dari Jokowi. Meskipun sudah jadi presiden, yaitu menjadi ketum partai. Dia belum pernah jadi ketum partai. Karena waktu di PDIP kan hanya jadi petugasnya saja. Sampai digini-gini sama Megawati. Dia barangkali pengen membalas gitu. Bahwa saya juga bisa menggini-ginikan bawahan saya. Mungkin begitu ya. Projo jadi parpol sama nasibnya dengan PSI akan selalu berada di luar pemerintah. Di luar ini parlemen mungkin maksudnya ya. Partai di bawah, tapi nanti kan turun itu thresholdnya. Maka ini menjadi kesempatan. Ayo, Pak Anies gimana nih? Jokowi udah mau bikin partai nih. Oke, bagaimana dengan penyikapan Prabowo Subianto terhadap hal ini? Ya, saya kira Prabowo tidak akan berdiam diri. Saya yakin Prabowo juga canggih lah, ya. Orang kuat, orang hebat. Buktinya bisa jadi presiden. Orang yang mendengar masukan-masukan dari sekelilingnya. Dan kita tahu Prabowo sudah gencar meneriakkan terus perlawanan terhadap para koruptor, para garong, para penjilat termasuk nggak ya? Harusnya termasuk Pak Prabowo. Relawan pro Jokowi atau Projo santer dikabarkan akan bertransformasi dari statusnya saat ini sebagai organisasi masyarakat atau ormas. Menurut laporan, Projo akan mengubah statusnya menjadi partai politik. Wacana ini pun telah sampai ke telinga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun saat ditemui awak media di Solo, Jawa Tengah, Minggu 27 Oktober 2024 kemarin, Jokowi hanya merespons singkat wacana tersebut. Ia mengaku menyerahkan keputusan kepada relawan pro Jokowi terkait wacana perubahan status Projo menjadi parpol. Jokowi juga mengaku ia tidak memiliki pesan khusus untuk relawan pendukungnya.
Wacana perubahan status relawan Projo tersebut kabarnya akan dibahas dalam Kongres ketiga Projo yang dijadwalkan berlangsung Desember 2024 mendatang. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi juga telah mengonfirmasi adanya pembahasan mengenai perubahan organisasi yang dipimpinnya itu. Budi Ari mengatakan realisasi wacana tersebut tergantung kedaulatan semua projo di seluruh Indonesia. Maka dari itu, diskusi mengenai perubahan status projo dari Ormas ke Parpol akan dilakukan secara bersama-sama dalam Kongres tahun ini. Ini mau nyusul partainya Anies kayaknya ya. Kan projo ceritanya begitu ya, dari dulu tuh mau jadi partai terus nggak jelas. Cuma kan di akhir-akhir kemarin Pak Anies katanya mau bikin partai. Akhirnya kesini ceritanya mau bikin ormas dulu lah minimal gitu. Dan sampai detik ini kita belum dapat kabar kapan Pak Anies akan memastikan waktunya mendeklarasikan ormasnya. Ini sekarang Pak Jokowi tampaknya Desember mau kongres penentuan apakah akan jadi partai. Tapi kelihatannya bakal jadi partai. Kalau kita dengarkan kabar dari Projo, juga kabar dari Jokowi. Jokowi kan responnya biasa lah begitu. Ya itu gimana Projo saja. Katanya Pak Jokowi nanti akan jadi ketum. Ya gimana Projo saja. Di belakang udah disetting nanti ini gini. Kan begitu ya, kita sudah tahu lah. 10 tahun hafal lah. Sudah jadi polanya.